Shalom teman-teman, inilah hari yang dititipkan Tuhan bagi kita sekalian. Kita dipertemukan dalam doa, nyanyian, dan kebenaran firman Tuhan. Dalam ibadah hari Minggu, persekutuan teruna. Marilah kita mengagungkan Tuhan karena besar dan ajaib karya-karyanya atas hidup kita selaku anak-anak teruna. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu sepekan yang telah berlalu. Kami dapat melakukan semua kegiatan kami dengan baik. Dan hari ini kami mau beribadah. Kami mohon Tuhan membimbing kami agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, marilah mempersiapkan diri untuk menjamu firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 52, bait 1. Kembali menyapa kalian dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan dulu bacaan kita hari ini terambil dari Matius 21 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Matius 21 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Kalau sudah, beri tanda dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu karena kembali lagi kami dipertemukan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Meskipun masih secara online, tapi kami mengimani kasih Tuhan tetap sama, kami bertemu tatap muka atau tidak. Dan saat ini Bapak, kami akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 21 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Hanya memohon hikmat Tuhan agar di tengah kelemahan kami sebagai manusia, kami tetap mampu untuk memahami maksud Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya di dalam pertolongan Tuhan dimampukan untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami semua sekali. Terima kasih ya Bapa, ini doa-Mu, bersabdalah kami siap untuk mendengarnya. Amin. Nah, adik-adik, ayat Matius 21 ayat 1 sampai 11 akan kami bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu,
Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ya, adik-adik, jadi bacaan kita hari ini masih bersambung dengan yang minggu lalu. Nah, tapi Kevin mau jelaskan sedikit bahwa sebenarnya ini menjadi bagian dari perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ke Yerusalem. Dan ketika itu mereka sampai di desa Betfage. Ini merupakan juga rangkaian peristiwa sampai nanti akhirnya kita masuk dalam masa raya Paskah. Kalau adik-adik dengar, biasanya ini disebut Hari Raya Palma atau Minggu Palma. Ya. Kalau di Matius 21 ayat 1 sampai 11 tidak dijelaskan memang secara rinci. Tapi kalau adik-adik baca di Yohanes 12 ayat 13 itu di situ dijelaskan bahwa rantingnya itu dari pohon palma atau pohon palem biasa kita kenal. Nah, itu sedikit rangkaian cerita awal dalam perjalanannya Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau ke Yerusalem. Nanti di perjalanan berikutnya sampai tiba ketika Tuhan Yesus ditangkap, terus disalibkan, mati dan dikuburkan. Nah, itu masa raya Paskah yang akan kita rayakan nanti sebentar lagi. Nah, fokus kita saat ini di bacaan dari Matius 21 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. Kalau adik-adik baca poin pertama itu disebut ada keledai. Ada 2 ekor betina dan seekor keledai muda. Nah, itu bisa dikatakan sebenarnya sebagai simbol. Siapa sih? Simbol untuk siapa? Untuk adik-adik teruna sekalian. Ya, di situ dibilang di ayatnya yang kedua, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Ya, itu menjadi simbol sebenarnya buat kita semua, terutama juga buat adik-adik, bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja atau apa saja untuk menjalankan misi pelayanannya. Kalau kita mau bandingkan, sebenarnya ada hewan lain yang bisa dipakai saat itu. Bisa hewan kuda atau bisa unta yang saat itu di zaman itu dipakai untuk membawa beban oleh masyarakat setempat. Tapi kenapa Tuhan pakai keledai? Karena salah satunya sebagai penggenapan juga dari nubuatan Nabi Zakaria. Kalau adik-adik baca di Zakaria 9 ayat 9, di situ dibilang bahwa akan datang seorang raja menunggangi keledai. Ya, nanti ada yang bisa baca lebih lanjut. Nah, itu salah satunya sebagai juga penggenapan dari nubuatan yang sudah disampaikan sebelumnya. Tapi juga menjadi simbol bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja atau apa saja dalam menjalankan misi pelayanannya. Ya, jadi kadang-kadang kita kan sebagai seorang teruna, seorang muda-mudi merasa, Kak, saya bisa apa dengan keberadaan saya yang masih muda atau masih kecil. Tapi ternyata Tuhan mau bilang sama kita bisa dipakai lebih lagi kalau kita mau percaya. Ya, jadi jangan merasa rendah diri. Meskipun kita masih muda,
Banyak kok tokoh-tokoh di Alkitab yang dalam usianya yang masih muda Tuhan pakai ya dengan sungguh hebat untuk itu tadi menjalankan misi pelayanannya, menyebarkan kabar gembira. Ya, dan ada satu lagi pesan yang disampaikan di situ dibilang keledai betina. Jadi ada yang mendampingi. Nah, adik-adik di usia saat ini penting sekali pendampingan dari orang tua, dari guru, dari kakak layan, yang semuanya pastinya harus dasarnya atau landasannya ialah firman Tuhan. Ya, sehingga menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati kakak layan atau siapapun yang di atas kalian yang lebih tua itu menjadi hal yang sangat penting. Karena bagaimana kalian menghormati Tuhan yang tidak kalian lihat, kalau yang di depan mata kalian ada papa mama, tapi kalau dikasih nasihat melawan. Ya, itu pesan pertama yang mau disampaikan kepada kita saat ini. Pesan kedua, apa sih? Nah, murid-murid Yesus. Kalau adik-adik baca di ayatnya yang ke-6, dibilang begini. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Apa sih yang ditugaskan? Tadi Tuhan bilang, nanti kalian akan ketemu keledai betina dan anaknya tertambat, terus ambil. Nanti kalau ketemu ada orang tanya, bilang dipinjam sebentar, nanti dikembalikan. Tuhan perlu. Kalau logika sederhana kita sebagai manusia, ambil, gak pakai izin. Nanti kalau ketemu di tengah jalan bilang aja, Tuhan perlu, nanti dikembalikan. Pasti kita akan mikir, nanti bisa diteriakin maling dong. Ya, tapi mereka melakukannya dengan patuh, taat. Simbol yang kedua menjelaskan bahwa sebagai anak Tuhan kita harus patuh dan taat. Percaya akan bimbingan Tuhan kepada kita. Kadang-kadang di luar nalar manusia, tapi percayalah rancangan Tuhan selalu indah dan tepat, tidak pernah salah. Bagaimana kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau patuh dan taat? Lewat apa? Yaitu tadi yang kembali lagi yang pertama, lewat bimbingan orang tua, lewat bimbingan guru, kakak layan. Terus kita perlu nggak Kak mengkritisi? Perlu juga, kan kita dikasih akal marifat, dikasih kemampuan untuk berpikir. Sesuai nggak itu bimbingannya dengan firman Tuhan? Ingat dasarnya yang kita bilang ialah firman Tuhan. Ketika kita mengkritisi, kita harus mendasari itu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita diperintahkan untuk hal yang tidak baik, ya jangan dilakukan. Kan di sini jelas diberitahu apa saja sih yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Ya, itu yang simbol yang kedua atau pesan yang kedua. Yang ketiga, di ayatnya yang ke-7 dan ke-8 menghamparkan baju. Kalau ayatnya yang ke-7 dibilangnya begini. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian. Jadi murid Tuhan Yesus mengalasi si keledai itu dengan pakaian karena di keledainya tidak ada pelana. Tahu pelana ya, tempat dudukan supaya ketika orang naik di atas keledainya dia bisa duduk dengan nyaman. Kadang di kuda juga dipakaikan. Nah, karena tidak ada, jadi murid Tuhan Yesus mengalasinya dengan pakaian. Kalau di ayat yang ke-8, orang-orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Simbol yang ketiga mau mengajarkan kita ialah menyerahkan diri atau hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Dengan apa? Dengan yang kita punya. Jangan cari yang gak punya. Tuhan pasti kasih kita kemampuan atau talenta yang bisa kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat perumpamaan tentang talenta, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 5, tapi pasti semua punya. Tinggal bagaimana kita mau melihat atau mencari apa sih talenta kita yang nantinya kita kembangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Menyerahkan diri sepenuhnya apa yang kita punya. Kemarin tentang cita-cita. Adik-adik pasti semua punya cita-cita kan, nanti besar mau jadi apa. Nah, dari cita-cita itu kita mau memuliakan nama Tuhan.
Jadi misalnya nanti kalau udah besar mau jadi dokter, kita melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kita di bidang kesehatan ya dengan takut akan Tuhan, bukan sekedar mencari uang, tapi benar-benar bahwa kita mau menggunakan ilmu yang kita punya untuk meningkatkan taraf kesehatan sesama, nah gitu ya. Atau nanti kalau besar mau jadi guru, ya benar-benar melakukan tugas tanggung jawab sebagai seorang tenaga pendidik yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya apa yang kita punya, kita mau kembangkan itu dan kita mau serahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga tema kita saat ini ialah membangun diri sebagai murid Yesus. Bisa kita lakukan dengan apa tadi? Dengan hidup di dalam bimbingan Tuhan lewat orang-orang terdekat di sekitar kita. Dan kita mau belajar patuh dan taat serta menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu yang mau kami sampaikan untuk kita semua saat ini. Kiranya kita bisa membangun diri kita sebagai murid-murid Tuhan yang mampu untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita merespon firman Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat 402 bait 1. Khususnya di PB Bekasi, tempat di mana kami bernaung saat ini, agar kiranya dalam proses pelayanan yang terus berjalan meskipun masih online dapat berjalan dengan baik bagi Ibu Pendeta dan Presbiter juga seluruh perangkat yang ada dapat juga menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan senantiasa bertanggung jawab menjalankan protokol kesehatan sehingga proses ibadah dapat berlangsung dengan baik. Juga saat ini Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang terus memerangi pandemi virus COVID-19. Memasuki tahap vaksin Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menolong senantiasa prosesnya. Sehingga kami, bangsa Indonesia, khususnya boleh menerima vaksin sebagai bagian dari proteksi diri agar pandemi ini dapat segera berakhir. Dan kiranya sebagai bagian dari masyarakat yang ada, kami juga diajar untuk patuh akan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah sehingga tercipta suasana yang baik, sehat, dan aman tidak hanya bagi diri kami tapi juga bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa dan negara kami. Juga saat ini kami berdoa bagi Persekutuan Teruna GPIB Bekasi. Bapak, kami serahkan seluruh adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang saat ini masih harus menjalani masa pendidikan mereka dengan online. Kami percaya offline ataupun online mereka tetap mampu untuk bertanggung jawab di tengah kesempatan pendidikan yang mereka terima saat ini, dan mereka juga menjadikan kesempatan pendidikan mereka untuk merajut masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Bagi orang tua wali yang bersama-sama dengan mereka diberikan kesehatan dan kemampuan untuk senantiasa membimbing mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami para pelayan, pengurus dan pelayan senantiasa diingatkan agar mampu untuk bertanggung jawab dengan penuh akan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan, sehingga pada akhirnya semua hanya bermuara pada satu hal, yaitu memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus, seraya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil memberi persembahannya, kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 129 bait 1. Tuhan Yesus, bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup dan aktivitas kami selama seminggu ini. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, juga hidup kami agar bermanfaat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dalam hidupmu dan jadikanlah masa mudamu sebagai pujian dari Tuhan. Kami ajak kita semua untuk menyanyi dalam mengakhiri ibadah ini dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil, baitnya yang pertama. Sepekan ke depan kami hidup di dalam pertolongan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Firman yang boleh kami dengar menjadi penuntun bagi kami di dalam kami melakukan seluruh kegiatan kami. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Amin. Adik-adik, seperti yang kita bilang tadi, kita sudah sampai di penghujung ibadah hari Minggu
Persekutuan Teruna, jangan lupa dimanapun kalian berada, ingat terapkan selalu protokol 5M. Memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan kalau bisa kita membatasi mobilisasi. Lakukan apa yang perlu saja, kalau tidak perlu, sementara ini kita bersabar dulu di rumah supaya pandemi ini bisa segera berakhir dan seperti harapan kita semua, kita bisa bertemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara offline. Kita bisa bertemu beribadah bersama-sama di ruang bina GPB Bunda Bekasi. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan, karena itu senantiasa dukung juga di dalam doa. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.